Red Car Theory atau Reticular Activating System. Teori ini menyebutkan bahwa otak kita itu bisa dimanipulasi dalam melihat satu objek tertentu. Contoh paling gampang adalah coba kalian belilah satu buah mobil berwarna merah. Maka ketika nanti kalian turun ke jalan, kemungkinan besar kalian akan sangat ngeh tentang keberadaan mobil merah ini. Nah, kenapa sih tiba-tiba gue mau bahas tentang teori mobil merah ini? Karena gue melihat wacana tentang Indonesia emas tahun 2045 itu kayaknya cuma angan doang deh. Bahkan kalau mungkin kita dapat perunggu aja, harusnya kita udah mulai bersyukur sih. Kalau biasanya gue bahas tentang pajak, gue mau bikin segmen baru, namanya Ewaldo berkomentar. Segmen ini gue perlu disclaimer dulu, ini semua hanya opini atau pendapat pribadi dari seorang Ewaldo, baik tentang negara ataupun keadaan sekitar. Jadi kalau misalnya ada hal positif, ya silahkan diambil. Kalau ada hal negatif, ya tinggal dibuang aja. Oke, balik lagi. Tadi kenapa gue bilang gue cukup ragu dengan Indonesia emas tahun 2045. Coba sebentar kita nonton video ini. Dari video ini aja kita bisa ngeliat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia tentang pelanggaran lalu lintas saja itu kalau nggak ada penegak hukum atau polisi. Jadi kalau tidak ada mereka, lihat aja kesadaran orang-orang terhadap jalur busway ini. Padahal jalur busway ini ya jelas-jelas udah pasti secara logik ya khusus busway aja. Kalau untuk pejabat, kalau untuk yang punya jabatannya lebih tinggi ataupun orang awam, ya pastinya nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak keadaan darurat, mungkin kayak kebakaran, mobil ambulans mau lewat, ya itu mungkin bagi gua sah-sah aja nih kalau misalnya kita mau pakai jalur busway. Kalau nggak ada polisi, ya kesadaran masyarakat Indonesia tentang nggak boleh lewat jalur busway itu ya nol langsung. Intinya adalah yang bukan busway melewati jalur busway. Kan itu kesadarannya patut dipertanyakan ya. Terus juga tentang TikToker yang belakangan lagi naik banget nih. Gue nggak tahu FYP gue isinya orang lagi cegatin sepeda motor itu ngelawan arus, tapi malah diserang balik. Kan menurut gue lumayan aneh. Ada juga orang-orang yang suka nyebrang jalan dari satu tempat ke tempat lain, padahal di situ ada jembatan penyeberangan. Gue tahu sih jembatan penyeberangan tuh capek banget. Kita harus naik tangga, nyebrang dari atas, turun tangga lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak lewatin itu, kalau misalnya tiba-tiba si pejalan kaki ketabrak, siapa yang disalahin? Pasti yang nyetir mobil ataupun yang nyetir motor. Intinya siapa yang bawa kendaraan itu yang salah. Ini bukan soal lalu lintas, tapi soal mindset. Terus coba lihat video yang di sini. Stiker miskin ditempel di rumah yang menurut gue sangat-sangat layak untuk tinggalin. Kenapa ketika stiker miskin ini muncul baru kalian gak mau terima bansos ya? Kenapa sih nggak dari awal aja udah gak usah terima bansosnya? Berikanlah bansos ini ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Daripada lu ngaku-ngaku lu gak punya duit, tapi ketika ditempel stiker lu orang miskin, pada gak terima. Kan menurut gue lumayan aneh kan memang tentang kesadaran masyarakat ini. Terus juga tentang Physical Asia. Coba kalian cek Physical Asia itu. Itu film yang lagi lumayan naik daun di Netflix. Ketika orang Indonesia main di sana, banyak banget ya yang ngehujat orang Indonesia. Padahal kalau misalnya kalian nonton komentar-komentar dari orang luar, itu mereka sedih banget ketika orang dari Indonesia ini harus terpaksa pulang akibat dari kekalahan mereka. Ini jadi harusnya yang support itu negara dari luar ke Indo atau Indonya sendiri ke Indo sih. Ya kalau misalnya kita lihat segala jenis tumbuhan aja, yang harus kuat duluan kan akarnya. Gimana kalau misalnya kita mau kuat akarnya, kalau misalnya kita sendiri aja nggak support negara kita sendiri? Gimana soal komentar gue tentang Indonesia 2045 menuju Indonesia emas? Kira-kira bakal berhasil gak ya? Atau mungkin ini karena pengaruh Red Car Theory yang tadi gue bilangin di awal? Apakah gue hanya melihat hal-hal yang jelek yang terjadi? Atau ternyata ada hal bagus yang sebenarnya gue nggak lihat? Sebelum kalian komentar di bawah, gue perlu ingatin bahwa yang gue mau sehari-hari. Jangan yang cuman setahun sekali ya. Ataupun hanya beberapa waktu. Jadi contoh, katakanlah kita menang juara bulu tangkis atau apapun yang hanya kegiatannya beberapa waktu saja. Yang dibutuhkan adalah yang kehidupan sehari-hari. Coba deh komen di bawah. Menurut kalian, hal-hal apa saja sih yang mungkin gue nggak capture? Ternyata itu merupakan hal baik di kehidupan sehari-hari yang bisa membuat Indonesia emas tahun 2045. Itu dia Ewaldo komentar hari ini. Dan seperti biasa, terus berkarya sampai waktunya check out dari bumi.